Ya gimana dong, Yang? Jangan jelek nih. Ya lagian kamu ada-ada aja sih pakai wifi mereknya Indigo. Udah tahu jaringannya serem. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, sutradara dan pemain utama dari film pendek yang berjudul Menerjang Sinyal, atau mungkin bisa disebut juga Menerjang Sial. Nah, yang pertama ada Mas Agung Jarkasih yang merupakan sutradara dan penulis naskah daripada film pendek ini. Apa kabar, Mas? Halo, halo. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah Mas Jainal Fikri yang merupakan pemeran utama dari karakter Agung. Apa kabar Mas Jainal? Alhamdulillah sehat, baik, sejahtera. Oke, Mas Jainal a.k.a. Ugil, oke? Ya, oke, Ugil. Oke. Nah, Mas Agung, saya mau tahu nih, kira-kira nih ide ceritanya itu dari mana sih? Kalau ngomongin ide cerita apa menerjang sinyal atau menerjang sial ini tuh sebenarnya itu tuh menggambarkan kondisi kita sendiri ketika bikin filmnya. Emang diperuntukkan buat satu lomba film kan. Waktu itu kita emang udah pernah ngobrol kayak, ini ada lomba film, kita kan belum produksi lagi gitu. Kayak sekalian aja, kenapa nggak lomba juga gitu ikutan. Nah, ketika ngobrol itu belum dapat idenya, dan dapat idenya tuh H-3 kalau nggak salah gitu kan, ngobrol kayak wah ini boleh nih dieksekusi gitu kan, akhirnya udah kita nulis. Terus ketika mikir ide itu tuh kita kan mikir tentang pandemi dan ya aktivitas pandemi gitu kan. Nah ketika kita berpikir soal itu akhirnya kita ngerefleksiin diri kita sendiri. Nah kita kan sekarang ngejar lomba dan produksian nih, terus kayak ini ada deadline-nya. Ini juga sebuah hal yang termasuk dengan apa ya, aktivitas tanpa batas pandemi gitu loh. Kenapa kita nggak filmin diri kita sendiri gitu? Akhirnya jadi kayak ya udah kita bikin itu, cuman dengan sentuhan yang memang beda ketika perjalanannya. Kayak gitu sih sebenarnya awalnya. Perlombaan apa nih? Kalau boleh disebutin, boleh kan ya? Ini boleh. Indihome. Oke, IndiHome ya. Nah, kalau dari ide-idenya itu, apakah dari keseharian masing-masing dari istilahnya krunya nih? Ini waktu itu nih kan ini kan soalnya kalau kita lihat-lihat kan nyari-nyari jalan, penyekatan, atau istilahnya sampai kayak gitu, atau nyari sinyal, atau berantem sama pacarnya, istilah gara-gara sinyalnya putus terus. Nah, itu maksudnya apa dari masukan-masukan, apa jangan-jangan Mas Agung sendiri nih punya pengalaman kayak gitu? Kayaknya emang pengalaman sih gitu loh, terikat sama hal kayak gitu loh. Cuman emang nggak sama persis, maksudnya kayak ketika di jalan ada penyekatan gitu. Lebih ke ketika kita punya kegiatan kayak produksinya, kita kan komunitas ya. Komunitas ini produksian gitu agak sulit ketika PPKM, ketika kemarin juga kita ngonsep beberapa produksian akhirnya nggak jalan gitu loh. Nah, hal itu yang jadi salah satu hal yang pengen kita juga tularin gitu loh di cerita ini. Cuman di konversi bentuk adegannya gitu loh. Itu hal yang memang nyambung dengan cerita ya di film ini. Kayak gitu sih. Oke. Jadi emang soalnya kalau saya lihat itu cukup relate dengan keadaan saat ini atau keadaan banyak orang sih ya. Seperti itu. Nah, Mas Jenal nih, Mas Ugil, kira-kira nih boleh ceritain nggak mengenai karakter yang diperankannya? Kalau karakter sih sebenarnya karakter saya sendiri gitu kan. Karakter saya sendiri gitu. Kalau misalkan Mas ketemu saya aslinya ya kayak gitu kan. Cuman kita lebih dihiperbolain aja. Lebih nyentrik aja, lebih nyentrik, berisik, panikan, ceroboh gitu-gitu aja. Nyari akal. Pokoknya mau nggak mau harus nyampe lah gitu, mau gimana pun. Jadi emang karakter sama kayak saya sendiri gitu kan. Kayak kalau misalkan belum selesai itu harus terusin gitu kan, kayak gitu. Karakter diri sendiri aja lah gitu. Dengan nyetik tuh dengan baju yang kuning-kuning gitu kan. Kayak gitu. Kayak narsis aja, kayak narsis gitu. Baju kuning-kuning kayak apa? Kayak Kill Bill Part 3. Ya, ini mungkin The Next Generation. Dan kalau adegan nelpon pun tuh sama sih. Gue kadang-kadang gitu sama cewek gue gitu kan. Sama mantan gue lah gitu maksudnya. Maksudnya sering ya gitu sifatnya. Manja-manjaan gitu-gitu, lebay. Oh, manja-manjaannya apa sering putus-putus nih sebelum pakai IndiHome? Waduh.
Kalau ya, Iklannya kalau tadi beneran Mas nanya ini pengalaman pribadi, lebih ke saya kayaknya pengalaman pribadinya. Saya tuh ngandelin IndiHome mulu, jadi kalau keluar rumah udah nggak ada sinyal. Oh, Saya minta hotspot ke orang gitu. Nggak pernah beli kuota, nggak modal. nggak modal. Oke, kalau jangan-jangan nih pas castingnya nih si Mas Agung bilang ini karakternya ugil banget nih, mendingan dia ugil lah, terserah lu mau jadi Iya. apa, mau ngapain gitu, lu bebas lah, pokoknya Hmm. lu ada adegan telepon, ada adegan ini gitu, jangan-jangan ya Mas Ugil enggak. Ya kalau misalkan untuk adegan tuh dari skrip semuanya, Hmm. tapi kalau misalkan untuk karakter gaya diserahin semua Hmm. ke saya gitu, nggak ada namanya harus begini gitu. Paling tambahan dong, tambah tambah lebay dikit, tambah gini dikit gitu doang sih. Jadi semuanya diserahin ke saya gitu. Oke, mantap, mantap. Nah, Mas Agung, ini saya mau nanya nih. Tadi kan sempat ngomong mengenai apa praproduksi segala macam. Ini untuk film pendek ini memerlukan berapa lama nih untuk dari praproduksi pas syutingnya sampai pro produksinya, sampai pas produksinya? Eh, ini seingat kita ya, 3 hari deh kalau nggak salah. 3 hari. Hari pertama nulis, nge-breakdown, Hmm. terus ya nyiapin prosedur segala macam, itu kan alat dan macamnya. Hari berikutnya tuh syuting, hari berikutnya ngedit langsung. Oh, 3 hari. Emang benar-benar Jadi syuting 1 hari. Syuting 1 hari ya? syuting 1 hari. Satu hari. Nah, itu Benar-benar lokasi Full. sebenarnya satu. 2 hari sih jatuhnya. Hmm. Karena schedule kita 1 hari nih, cuman ada over gitu kan, karena ada kondisi ini juga kan, cuaca gitu. Terus akhirnya di paginya pas di hari ketiga, kita ambil dulu sampai sekitar jam 9 lah. Hmm. Itu lokasinya di mana, Mas? Lokasinya sih ngejauh-jauh dari tempat kita. Kita kan di Cempia nih. Nah, kita nyari memang lokasi-lokasi yang ya radiusnya nggak lebih dari 5 kilometer lah. Benar-benar nyari emang yang bisa kejangkau dengan cepat. Karena kan emang waktu juga ya. Jadi itu pas lokasi itu nyari pas mau syuting ya, kalau gitu ya, pas hari syutingnya, hari hanya. Apa udah Kalau kebayang? lokasi emang ada beberapa kebayang karena memang ada beberapa lokasi kan yang memang suka kita pakai bikin konten gitu kan, atau syuting memang ada beberapa film juga ya. Kayak suka di situ gitu loh. Ya kayak kebayangnya udah situlah. Kayak sungai gitu kan emang kita suka main waktu itu, pernah juga sampai ke situ ya, kayak udah di situ lagi aja lah gitu kan. Terus ganggang juga ya udah di sekitaran aja. Jadi emang udah kebayang kayak gitu sih. Oke. Terus mengenai kayak izin segala macam itu nggak ada apa, nggak ada ribut-ribut tuh sama mungkin apa ini kok sekali syuting itu berapa orang tuh Kita sama syuting kru? berapa orang? Nggak banyak sih, krunya tuh di bawah 10 orang kalau nggak salah. Dan kalau ngomongin tentang 6 oh, orang. 6 ya? Iya. Yeah. Hmm. Kalau ngomongin izin syutingnya tuh, ya jujurnya kita kan main rada barbar gitu kan ya. Maksudnya kayak ada tembak tempat aja gitu kan. Kalau ada masalah minta maaf aja lah. Jadi emang beneran main nekat lah. Cuman emang kalau yang di sekitaran gitu kayak di daerah perkampungannya, karena emang kita kan komunitas nih, emang beberapa kali bikin konten gitu, jadi kayak udah nggak aneh Udah kalau kenal. bikinnya orang sekitar. Oh, jadi kayak pada syuting gitu lah. Gitu. Hmm. Mungkin lebih deg-degannya kalau di jalan. Kayak kita misalnya ada part di itu ada satu adegan juga di PB Dramaga itu kan kayak emang bisa nih gitu. Ada teman yang kerja itu kan yang pemainnya juga ada kerja di sana, ya kayak bisa ya udah sikat gitu. Kayak gitu. Paling-paling dak-dikduk lihat kiri kanan ya. Iya pasti. Ada satpam kan gitu. Nah, tadi kan sempat keucap mengenai cuaca. Emangnya kenapa tuh kemarin? Lebih ke ini aja sih, apa namanya? Ada hujan sebentar sih. Ada hujan sebentar waktu sore. Pas kita mau masuk ke adegan kalau nggak salah ke sungai gitu. Adegan terakhir itu, adegan hutan ya? Di hutan. Iya, yang hutan sama sungai. Karena kita juga tahu kondisinya kalau sungai itu biasanya sih, kalau sore itu emang agak pasang gitu loh. Ngeri aja kalau dia nanti berenang gitu kan pasang. Aduh, tolonglah kita bukan tim SAR gitu. Ya. Gua syuting nyari nyawa ya. Mungkin itu tumbal demi kesuksesan. Tapi sebenarnya Mas, saya masih kurang puas gitu adegan di sungai itu. Tadinya mau benar-benar berenang tuh lama gitu dengan yang besar di seberang besar gitu. Cuman karena waktu sama air lagi pasang itu lagi agak naik itu nggak berani sih dan nggak tahu medan gitu. Jadi mau lama. Resikonya ya lebih besar. Nggak ada pawangnya kita.
Iya, soalnya mungkin Mas Ugil ini kangen sama berenang nih kan, soalnya kan lagi tutup nih, jadi ya mumpung Itu tuh benar. Iya, syuting sekalian bener, aja deh, betul. puas-puasin di Benar. syuting ya. Tapi nggak berenang pakai jaket juga dong. Oh gitu ya, ya siapa tahu mau. Nah itu gimana tuh, berenang pakai jaket tuh rasanya gimana tuh? Berat? Berat, berat banget itu, airnya dalam banget itu, kaki aja nggak napak ke dalam gitu kan. Ya berat banget. Itu Jadi ngambil kayak berapa ada take? beban aja, bawa beban. Berapa take? Berapa tik ya? Bentar sih Gung ya. 4 Dua apa 5 tik, gitu. 3 tik lah. Mm-mm. Enggak, 4 apa 5. Ada shot yang dibuang soalnya kita. Oh iya, maaf. Jadi ngulang, oke. Kurang lebih 4 atau 5 take ya, ngulang-ngulang gitu ya. Tapi nikmatin ya, Mas Ugil ya. Kangen sih, lebih ke kangen, gak pernah syuting lagi gitu. Jadi kayak have fun aja gitu. Malah kayak kurang gitu, wah masih kurang nih, pengen lagi. Ya, nanti mungkin ada extended-nya. Suruh berenang Harusnya sendiri ya. Ya. Tadinya kan mau main lumpur, mau ini segala macam. Main lumpur maksudnya, di persawahan gitu ya, seru juga sih itu Ya ya. bener-bener udah kayak setan aja, udah kayak jin gitu kan, penuh lumpur, penuh hantu gitu. Nah, Mas Agung, kalau untuk film ini nih, kalau saya lihat ini kan kok kayak ada aura-aura janji Joni ya, dalam arti benar-benar. Nah itu sebenarnya itu emang apakah ada sedikit terinspirasi atau memang gimana, Mas? Kalau ngomongin terinspirasi, iya, itu kita juga sebelum itu ya nge-reference lagi beberapa adegan di Janji Joni satu, karena memang dari awal ketika skrip ini jadi gitu, oh inilah adegannya apa ya, film yang memang punya nuansa yang sama gitu, Janji Joni gitu. Dulu juga film pendek yang di Lawrence yang lupa judulnya apa, memang di Lawrence Badminton itu. Keinget itu juga gitu. Terus kita juga liatin scene-nya ombak gitu kan, ya yang running scene itu emang benar dilihatin di salah satunya memang yang paling kental tuh Janji Joni sih. Soalnya ketika kita akhirnya sadar, terutama saya juga sadar gitu, ini si Ugil di film ini juga nganter film nih gitu. Bener, ujung-ujungnya ada. Itu baru enggak juga ya, bener. Iya. Aduh, maksudnya coba kalau agak panjang pakai metode time loop. Lebih seru tuh. Ya, kalau panjang tuh lebih bagus. Lebih banyak ide lah. Biasanya bisa lebih dieksplorasi ya, Mas ya, Mas Ugil ya. Nah, terus ada satu juga yang tadi saya sempat bilang itu, kenapa kostumnya warna kuning tuh, Mas Agung? Itu fans Jet Li. Jadi si Ugil ini punya jaket warna kuning gitu kan sampai celana gitu. Terus suka diledek-ledekin sama anak-anak kalau misalnya naik motor gitu kan, kayak Jet Li gitu. Terus kayak gue pakai baju apa? Jet Li kan? Bruce Lee. Nah, ketika misalnya dia datang terus dia nanya kan, ini gue pakai baju apaan, gue coba cari jaket. Nah, terus tadinya kan konsep awal keluar rumah tuh memang dibikin agent gitu kan, kayak ada face action gitu. Cuman dia tuh pakai baju rapi-rapi kayaknya, enggak deh. Gil, apa namanya, kayak jaket yang kuning lu mana? Ada dicuci tuh, bawa. Gitu. Bawa sini kayak pakai, ya udah pakein aja. Kayak gitu. Kayak pernah lihat kan visualisasi Ugil pakai baju kuning, terus juga ya mikirin warna sih ya. Karena dia menonjol banget ketika kuningnya cerah juga dia tuh kan. Eye catching banget ya. Ya. Benar-benar jadi sorotan, jadi mata juga ngelihatnya ke Mas Ugil nih. Kontras. Iya, benar-benar di jalan aja diliatin. Loh, tapi kan itu kan emang jaket sehari-hari kan, Mas Ugil? Enggak juga. Gue juga pakainya ilfil. Oh lah, kok bisa ada itu? itu tuh barang dikasih, katanya, Gil mau jaket gak? Katanya, oh boleh, katanya kan, warna kuning. Oh gak apa-apa warna kuning. Tiba-tiba dikasih sama celananya dong. Pakai kok nyentrik banget gitu. Oke. Jadi baju andalan sih sebenarnya. Gue mau pakai naik gunung ntar. Oh, biar kalau itu bisa kelihatan ya. Ya benar. Dari jauh, itu Ugil tuh di situ tuh. Jadi nggak nyasar. Oke. Nah,
tadi itu Mas Ugil mau nanya, kira-kira ada persiapan-persiapan apa tuh untuk dalam arti memerankan karakter Agung yang harus lari-lari lah, harus istilahnya segala sesuatu berenang lah. Ada persiapan khusus nggak? Apa persiapan mental Nggak ada, juga? Nggak ada. nggak ada. Ya udah jalan aja. Gue mah kalau acting nih, setelah aku acting, gue ntar lu gini gil, lu gini, karakter lu gini, oke, siap. Udah gak pernah mikirin lu harus gimana, jalan aja. Jalan Barbar. aja. Barbar. Barbar Nah, aja gitu. oke. Jadi Kecuali kalau karena misalkan acting buat acting yang lain ya, kalau actingnya lebih mendalam gitu ya, karakter ya gitu ya, kayak Zai. acting sedih atau ya berkarakter. Nah, kalau untuk Karena emang kalau acting tuh ya, ya Pak, kenapa? maaf. Nggak apa-apa. Karena Ya maksudnya, kalau acting itu kenapa tadi? ya kalau acting tuh maksudnya emang sehari-hari sih. Jadi gua tuh belajar acting kan emang gak dari mana-mana ya. Itu mah kayak berbohong halal aja. Iya bener. Berbohong halal. Iya kan, acting tuh udah dari kecil. Sekolah gitu, Bu, saya mau ke WC ya, Bu. Mau ini pada ke kantin gitu. Kayak gitu aja acting mau mikirnya. Oh, terus sama ibu kantin, Bu, ini saya udah dipanggil sama ibu guru nih, nanti bayarnya nanti aja ya, Iya, gitu ya, iya gitu gitu. ya. Ya, gitu. Aduh, ini Mas Ugil nih ternyata. Nah, terus kira-kira ada kesulitan yang berarti gak di dalam, misalnya di dalam adegan di dalam film ini, Mas Ugil? Fisik sama ekspresi sih. Kenapa deh? Kalau yang sekarang ya fisik sama ekspresi muka. Gimana? Karena gini, karena gua kan nggak lihat kamera gitu kan. Karena yang kamera nyolot gua gitu. Terus Gil, acting tuh ekspresinya begini ya. Kadang gue meraktekin tapi nggak sesuai gitu. Kayak gitu aja gue. Kalau misalkan gue ngaca sendiri baru oh gini gitu kan. Kalau sambil ngaca gue tahu ekspresi gue harus kayak gini gitu kan. Kalau misalkan ini gue nggak tahu muka gue kayak gimana ekspresinya gitu. Jadi ntar Agung yang ngatur ekspresi kayak gini gitu kan. Sama fisik kali capek banget larian. Oke, tapi nggak ada apa cedera-cedera ya? Cedera nggak ada sih. Nggak ada ya Selama maksudnya? ini nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah kalau untuk Mas Agung kira-kira nih di dalam pembuatan film ini nih ada kesulitan yang berarti nggak dalam eksekusinya? Waktu mungkin ya. Kayak misal tadi ngomongin tentang developing karakter Ugil deh gitu. Dari awal juga ketika nulis ini udah mikir sih ini siapa yang mau mainin gitu. Karena lagi-lagi kita punya waktu yang mepet parah gitu karena memang dibikin dengan nggak proper lah gitu ya perannya. Terus ya nggak ada rehearsal yang lama juga gitu, cuman beberapa jam untuk reading terus rehearsal langsung gitu. Jadi memang waktu sih yang paling ini. Terus kayak ketika kita juga yang ngerental beberapa alat itu kan, terus tapi over ya hal kayak gitulah. Sama ya deadline kali ya, karena ini untuk lomba salah satunya gitu. Terus mikir deadline ya ketika misalnya orang tuh nanya di film kenapa dibikin kayak gini, emang benar-benar kita ngalamin hal itu ketika submit di lomba juga. Kita benar-benar itu per berapa detik terakhir lah gitu belum tutup kita beneran nge-submit. Jadi emang benar-benar waktunya tuh mepet banget sih. Tapi pas submit itu nggak buffering ya? Ya alhamdulillah ya. Awalnya buffering. Awalnya buffering. Parah. Awalnya buffering, tapi ganti internet. Pindah tempat. Akhirnya pindah tempat. Pindah tempat. Oke. Nah, sekarang nih Mas Ugil, kira-kira punya impian istilah memerankan karakter seperti apa gak nih istilahnya? Yang pengen banget andaikan menjadi istilahnya menjadi Romeo atau menjadi bahkan jadi kayak John Wick lah atau apa itu, nah, atau mau film aksi atau film drama yang nangis-nangis atau mungkin musikal. Nah, Mas Ugil ada impian apa nih yang belum tercapai? Kalau ini ya, kalau saya ya, memang nggak berharap jadi peran utama ya. Jadi gue tuh cocoknya tuh lebih jadi peran pendukung atau misalkan temennya peran utama lah gitu kan, pendamping peran utama. Tapi kalau misalkan emang jadi peran utama atau suruh acting apapun, pertama pengen jadi banci. Itu dari dulu pengen bilang gue jadiin gue banci, gue nggak belum tuh. Kenapa? Tapi bener yang ini ya, bener yang film pendek gitu, bukan cuma konten gitu, banci gitu kan. Kenapa? Peran. Apa Mas? Kenapa mau jadi banci? Ya belum pernah aja gitu, pengen benar-benar total jadi banci lah gitu kan. Terus peran jadi apa ya?
sebenarnya pengen tapi malas gitu peran jadi orang serius kan, nggak orang yang romantis serius gitu kan, baru dibawa nggak pantas dilihat kayaknya karena basicnya udah komedi banget. Oke. Gitu sih. Ya bisa aja, mungkin aja. Bayangannya apa misalkan jadi orang yang series itu seperti apa coba deh? Ada maksudnya gue pengen nih kayak di film apa gitu. Ini sih gue pengen peran jadi bapak, cuman memang udah cocok kayak bapak belum sih jadi seorang ayah gitu kan, yang punya anak gitu, yang harus memenuhi keluarganya kayak gitu. Pengen peran jadi bapak gitu. Ya ampun, masih muda gini mau perannya ya. Kayak film apa ya? Kayak film apa ya? Gue lupa judulnya gitu kan, ada lah gitu kan. Kenapa kalau gue lihat acting seorang bapak gitu kan, keren aja gitu. Mungkin ini kayak acting kayak ini kali pernikahan dini gitu ya, dalam arti ya. Jadi istilahnya yang bapak muda gitu. Gimana Mas? Mau? Itu film lama banget. Ya. Kayak film apa ya? Aduh lupa. Nah, ada film-film Korea lah gitu kan banyak. Wah, nonton film Korea juga nih Mas Ugil nih ternyata nih. Penggemarnya. Film Korea, drakornya juga, drama serinya juga. Nggak tahu kenapa jadi ketagihan terus. Teracuni ya. Sarang yuk. Ya nih. Nah, kalau Mas Agung sendiri kira-kira ada istilahnya ada satu impian nggak Mas? Atau istilahnya keinginan ingin membuat satu jenis film tapi masih sampai saat ini kok belum tercapai ini apa nih? Kalau jenis film sih sebenarnya banyak sih gitu pengennya gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin yang paling jadi apa ya kayak pengen banget untuk saat ini kayak tetap sih film panjang sih. Saya belum nih sampai untuk bikin film panjang pertama gitu loh. Tapi skripnya sebenarnya udah ada gitu loh. Lebih ke yaitu untuk step ke arah sana. Jadi udah skripnya udah ada, tinggal persiapan segala macam ya Mas ya dalam arti. Belum fix juga sih, ya lagi develop lah. Benar-benar lagi diubah lagi gitu kan sih skripnya. Terus ya persiapan ke arah sana gitu. Tahap dari segi yang mungkin ya mencari dana gitu kan ya. Betul. Terus krunya mungkin ya dari perjalanan yang udah ada kayak ngeklop gitu kan udah enak untuk komunikasinya dan lain-lainnya sih. Kira-kira genre apa tuh Mas? Drama sih, tapi rada apa ya? Drama absurd ya? Bisa dibilang kali ya. Rada art house kali ya. Oke, lebih ke art house ya jadi ya. Iya. Nah, kira-kira nih sebenarnya Mas Agung nih ingin ada pesan-pesan tertentu gak nih di dalam film pendek ini? Sebenarnya kan kayak waktu itu ketika bikin ceritanya deh adegannya gitu, teman-teman pun nanya kru gitu loh, sebenarnya apa sih yang perlu sampaikan di sini gitu. Lebih ke ketika ini analogi sih gitu loh, analogi akhirnya adegan ada tuh analogi ketika memang kita tuh menghadapi halangan gitu kan, terus bukannya harus diam gitu loh, ya cari jalan lain walaupun jalan itu berkelok-kelok, naik turun, susah ya minta ampun, ya udah ya ketika kita tuh bergerak terus akhirnya ngestak diem, ya udah gitu loh, selesai, kayak nggak ada kemajuan yang ada gitu. Lebih kayak gitu sih. Akhirnya kayak coba untuk dibikin ya kan lebih apa ya? Mungkin lebih ngehalu kali ya di film ini mah gitu. Kayak kemana-mana terus ketemu orang dalam segala macam. Ada beberapa adegan yang memang sebenarnya arah maksudnya ada hal yang lain gitu. Cuman dibikinnya kayak gitu. Ya soalnya dalam arti apa ini pengen nyindir, oh ini nih dalam arti gara-gara PPKM terus habis itu ditutup, orang nih sampai saya muternya itu sampai ke pedalaman atau gimana. Soalnya kok saya nangkepnya ini kok ada sindiran juga nih, maksudnya apa mungkin ini kan bebas penonton yang menonton kan punya persepsi berbeda. Saya mikir wah ini jangan-jangan nih nyindir kayak gini, karena waktu itu saya juga pernah jalanan ditutup, muternya ampun jauhnya bukan main. Padahal tinggal jalan itu ya tinggal berapa ratus meter, tapi harus muter ya. Itu hanya berapa ratus meter harus berapa kilometer saya muternya itu. Apa kayak gitu ya? Benar. Ya kalau misalnya ngomongin tentang dari perspektif saya sendiri sih emang ada gitu loh di situnya, makanya dibuat kayak gitu kan. Cuman itu ketika ketemu
ketemu halangan ya tetap aja jalan-jalan. Soalnya lucu juga sih sampai ke ketemu suku pedalaman. Terus yang agak absurd itu bisa ketemu pocong tuh. Itu ide dari mana tuh? Pocong tiba-tiba muncul dari situ. Itu maksudnya apa tuh? Itu sih sebenarnya selentingan absurd aja sih ketika dia ngomong jaringannya horor tuh setan pun minta password WiFi-nya gitu loh dari WiFi Indigo kan. Saking horornya. Oke, saking horornya ya, istilahnya jadi benar-benar muncul horor. Oke. Jadi itu campuran bola lah itu konsepnya. Tapi cocok sih, cocok dalam arti cocok. Nah, kalau Mas Ugil nih pengharapan terhadap film ini nih apa nih? Sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya, kalau mau menang alhamdulillah gitu kan ya, kalau nggak juga obatin kangen kita yang udah lama nggak syuting gitu kan, gitu timnya. Ya kalau menang syukurin bonus, ya kalau nggak menang juga ya udah, itu kan jadi karya ujungnya gitu, jadi karya kita juga gitu kan, ditonton orang gitu. Jadi semangat lagi aja buat yuk konten lagi, yuk bikin lagi gitu, syuting lagi yuk gitu. Oke, mantap. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau nanya Mas Agung nih, ada sutradara favorit nggak? Ada. Siapa? Hirokazu Koreeda. Kenapa? Karena suka sih gaya bertutur dia sederhana, hal kecil, yang ketika misalnya dalam artian ya, ini nggak salah juga ketika orang ngangkatnya hancur-hancuran bumi gitu, dia cuma ngomong tentang keluarga gitu. Drama keluarganya dia kuat sih, terus gaya bertutur dia, nonton film dia tuh kayak nonton di depan orang lain aja gitu, terasa realisnya banget. Membumi istilahnya ya. Iya. Nah, apakah karya-karya beliau itu secara langsung nggak langsung mempengaruhi karya Mas Agung nggak? Kayaknya iya sih. Maksudnya ketika nulis juga beberapa gaya bertutur yang disukain gitu ya. Ya kayak misalnya Hirokazu Koreeda tuh pakai gaya kayak gini nih di skripnya, ya analisa pribadi gitu loh. Ketika kita nulis juga ada beberapa hal yang akhirnya ditanamin dan dikonversi ke dalam bentuk sendiri. Pasti sih kalau itu. Oke. Jadi beliau yang kurang lebih mempengaruhi film-film Mas. Oke. Nah, kalau Mas Ugil, ada aktor nggak yang istilahnya, wah, gue pengen istilahnya ini nih kayaknya ini gue actingnya mau kayak dia nih gitu, enggak? Gue paling bingung kalau ditanya faktor favorit apa, sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada nggak apa-apa. Ya apa ya, banyak sih. Ya kalau aktor sih kadang-kadang gini loh, aktor itu kadang kalau main di sini dia kayak sadar ya sama timnya. Kalau kadang main di sini bagus, main di sini biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan aktor favorit, lebih ke ini sih, lebih yang siapa sih gue namanya, lupa gue, aktor yang Godfather itu Al Pacino gitu, Al Pacino sih. Maksudnya yang orang luar ya masih sampai sekarang masih keren sih gitu kan, istilahnya kayak nggak acting aja. Kalau yang Indonesianya ya apa ya? Indonesianya paling nggak ada sih. Diri sendiri gitu doang. Gue mah nggak pernah terinspirasi sama aktor sih maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Ya bagus itu. Gitu aja gitu. Oke. Ya udahlah, kalau Indonesia tuh ini aja dah, Reza Rahardian lah gitu. Kayaknya yang paling aman ngomongin langsung ke beliau aja ya. Mas Reza pokoknya. Ya udah. Karena emang nggak ada spesifikasi buat aktor favorit sih, nggak ada gitu. Semua bagus, saya suka semua film gitu. Oke, mantap. Nah, Mas Agung, ke depannya ada rencana bikin apa nih dalam waktu dekat? Ada proyek? Dan lagi ini sih sama, ini ada satu film pendek juga yang lagi disiapin, sepertinya udah jadi gitu loh. Dan ya pengennya diproduksi lebih proper lah ya dalam waktu yang ini. Terus emang bawa isunya juga lumayan perlu didalami lagi gitu loh. Lagi nyiapin itu sih, sama lagi proses nyari dana sih sebenarnya. Jadi memang lagi siap-siap ke sana. Mudah-mudahan sih di akhir tahun ini bisa eksekusi lah, realisasi. Nyari-nyari dana atau nyari-nyari platform OTT ya Mas ya? Ya.
Oke, ini seru banget nih. Ini terima kasih banget nih untuk Mas Agung, Mas Ugil nih untuk ngobrol-ngobrol sedikit mengenai film pendeknya nih. Kita sih berharap nih semoga nih bisa boleh memenangkan atau setidaknya itu bisa dilihat dan istilahnya oleh para penonton YouTube channelnya Mas Agung ya Mas ya. Nah itu supaya bisa dilihat dan istilahnya karena menurut saya sih film ini cukup menarik dan istilahnya cukup asik sih dalam arti dari rentetan-rentetan peristiwanya dari segala sesuatunya itu menurut saya keren sih keren menurut saya keren dan itu saya membawa saya menceriakan hati juga sih apalagi melihat Mas Ugil itu yang berenang lah itu ada kepuasan tersendiri Mas. Ya, sengsara saya nikmat hiburan buat kalian. Iya sih Mas, bener Mas. Secara kenyataan bener sih sengsaranya Mas, hiburan buat kami. Buat hiburan. Tapi respect sih Mas, respect karena mau saya benar-benar andaikan tadi seperti Mas Ugil bilang andaikan bisa lumpur-lumpuran sampai saya kotor-kotor yang bayangan yang tadi Mas Ugil bilang itu ya itu mungkin lebih seru lagi sih Mas. Seperti itu. Oke, Mas Agung, Mas Ugil, terima kasih banget nih. Kalau untuk nonton film ini kemana nih, Mas Agung? Ke channel YouTube saya pribadi sih. Di mana? Boleh disebutkan? YouTube Agung Garkasi. Oke, di YouTube Mas Agung Garkasi ya. Oke, terima kasih nih sekali lagi untuk teman kongko kali ini dan kita berharap yang terbaik untuk kalian. Semoga sukses selalu. Oke, sekali lagi untuk para teman kongko BB69 dan untuk para sobat BB69 saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih dan see you.